Oke, kembali lagi dengan saya Adi di Warung Tekno. Kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan hard disk dengan SSD. Apakah SSD lebih baik daripada hard disk? Belum tentu. Apakah hard disk lebih baik dari SSD? Juga belum tentu juga ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita cek aja perbedaan hard disk dengan SSD ya. Untuk video kali ini khusus pemula ya biasanya ya, yang biar lebih paham ya. Makanya bahasa di sini saya sederhanakan biar mengerti buat semua orang, khususnya untuk pemula atau belum mengetahui dunia komputer atau IT seperti itu ya. Oke, langsung saja kita buka PowerPoint-nya. Nah, seperti ini ya guys ya. Untuk perbedaannya yang jelas pasti fisiknya ya. Oke, untuk yang ini sebelah kiri hard disk ukuran 3,5 inci. Biasanya ini peruntukan untuk komputer atau PC ya. Sebelah kiri ini. Ini bentuknya 3,5. Untuk bentuk yang 2,5 lebih kecil ya. Ini yang 2,5 inci buat laptop ya, atau sejenisnya, atau I/O atau all in one. Nah, kalau sebelah kanan ini ada dua macam ya. Ini kita nyebutnya biasanya SSD SATA ya, SATA 2,5 inch ya. Ini buat laptop. Oke, apakah PC bisa menggunakan ini. Dan yang bawah ini jenis M2. M2 bentuknya seperti ini. Ini yang M2 2280 ya, kalau nggak salah ini ya. Ini M2 NVMe jenisnya, merek Samsung 960 Pro. Nah, bedanya NVMe dengan M2 NVMe dengan yang M2 biasa bedanya apa? Cara simpelnya dari sini. Nah, kalau NVMe atau soketnya ini cuma satu nih. Nah, gitu ya. Istilahnya lubang. Lubangnya cuma satu. Kalau M2 yang biasa atau M2 SATA ya, ini ada dua. Nah, perbedaannya ada di apa? Nah, ini dijelaskan di video lainnya ya, mengenai SSD macam-macam atau jenis-jenis SSD. Oke, lanjut aja perbedaannya. Oke, untuk teorinya seperti ini ya. Hard disk ya, hard disk drive atau HDD. Hard disk drive HDD adalah ruang penyimpanan data yang diletakkan di dalam perangkat komputer atau laptop. Ruang penyimpanan ini berupa disk berputar di mana data disimpan secara magnetis. Nah, gimana sih maksudnya magnetis? Magnetis seperti kayak CD. Tahuan CD kalau dimasukkan ke DVD gitu kan, dia muter. Nah, seperti itu. Tapi kan ini berbentuk magnetis. Piringan seperti itu. Nah, ruang penyimpanan ini berubah disk berputar di mana data disimpan magnetis tadi ya. Secara umur, hard disk merupakan ruang penyimpanan yang lebih tua dari SSD. Jadi hard disk sudah ditemukan lebih lama daripada SSD ya. Dan untuk SSD sendiri baru beberapa tahun ini dan baru tahu peredarannya pas awal-awal COVID ini ya, SSD ya, kebanyakan SSD. Karena banyak yang belum tahu ya SSD itu seperti apa ya. Seperti itu. Nah, HDD memiliki biaya yang lebih rendah daripada SSD. Ruang penyimpanan ini juga termasuk penyimpanan yang praktis untuk data yang tidak sering diakses, seperti file, dokumen, atau pencadangan. Seperti itu ya, backup data lah istilahnya. Umumnya, hard disk memiliki dua tipe ya, yang tadi sudah saya jelaskan di awal, 2,5 inci yang biasa digunakan di laptop dan 3,5 inci yang biasa digunakan pada perangkat komputer atau PC ya. Ya, yang sebelahnya itu solid state drive atau yang biasa kita singkat dengan SSD. Nah, SSD adalah perangkat penyimpanan generasi baru yang banyak digunakan pada perangkat laptop ya, kayak sekarang ini. Kalau kalian punya laptop, biasanya sudah kebanyakan sudah SSD ya, entah itu 250 GB ataupun 500 GB. Oke. Nah, untuk SSD ini dapat digunakan melekat ruang penyimpanan dalam laptop atau digunakan di luar perangkat laptop. Ini bisa di internal, bisa di eksternalkan. Nah, untuk eksternal nanti kalian bisa beli casingnya, untuk harganya macam-macam ya. Secara ukuran, SSD memiliki fisik yang lebih ramping, bahkan kecil dibanding dengan disk hard disk ya. Ya, untuk ukuran sih ya lebih ramping ya, dan lebih enteng ya.
ya, nggak berat seperti hard disk walaupun ukurannya sama misalkan 2,5 inci ya. Nah, SSD memiliki kapasitas dalam jumlah gigabyte GB ya hingga terabyte. Ruangan penyimpan SSD dapat bekerja lebih cepat dibanding dengan hard disk. Itu betul. Karena pengguna tidak perlu menunggu disk berputar untuk memulai kerja perangkat. Nah, yang disknya gini, yang magnetis ini yang disebutkan. Oke, lanjut saja. Nah, ini saya kesimpulkan ya, yang penting-penting aja ya. Saya nggak spesifik banget untuk sebuah hard disk maupun SSD. Kalian bisa pelajari itu sendiri di web-web banyak sekali ya. Oke, perbedaan yang mencolok adalah yang simpelnya ya. Nah, untuk hard disk kecepatan, kecepatan hard disk berapa sih buat transfernya? Rata-rata ya, ini hanya rata-rata ya perhitungan ya, kurang lebih ya, itu 100 Mbps per detik ya, per second seperti itu. Sedangkan hard disk yang saya sebutkan tadi ya, SSD itu macam-macam ya, hard disk SSD macam-macam, ada yang kecepatannya 450 Mbps hingga 7,5 GB per detik. Jadi tergantung SSD-nya ya, jenis apa dulu. Nah, lanjut untuk kapasitas dan harga. Yang jelas berbeda dong ya, nggak mungkin sama hard disk dan SSD. Oke, untuk hard disk sendiri ya, ini 1 teranya harganya 400 sampai 800 ribu rupiah. Saya ngecek di Tokopedia ya, kurang lebih ya. Untuk SSD juga sama, 1 tera antara 600 sampai 2 juta. Mungkin bisa lebih ya, 2 juta lebih ya. Tergantung merek bisanya ya, ketahanan juga. Oke, sorry maaf ini saya tipe ya. Harusnya daya tahan ya, maklum manusia. Oke, daya tahan ya yang bisa ditampung di hard disk itu 1 juta atau MTFB adalah satuan buat maksimal ya yang bisa ditampung oleh hard disk. Namanya itu MTBV ya, mean time between failure. Yang di bawah adalah SSD, terabyte write, TBW singkatannya ya. Kurang lebih hard disk dengan SSD sama ya daya tahannya, patokannya ya 1 juta. Dan ini, nah untuk patokan itu setiap SSD berbeda-beda. Contohnya SSD Samsung lah, kita anggap aja untuk SSD Samsung misalkan contoh 250 GB itu 150 TBW. Artinya misalkan lebih dari itu atau sebelum mendekati 150 TBW segera di backup datanya atau di cloning atau dipindahkan data pentingnya ke SSD yang baru. Kalau lewat dari situ resikonya ya nggak kebaca atau ke detect. Nah, untuk yang 500 GB di Samsung lebih naik lagi, 300 maksimal 300 TBW dan 1 tera sekitar 600-an, kurang lebih seperti itu. Nanti kalian cek sendiri spesifikasi lengkapnya di Mbah Google, oke? Nah, untuk daya tahan ini bukan berarti patokannya ya. Kok baru beli hard disk 2 bulan kok rusak, SSD baru sebulan kok rusak. Nah, untuk cepat rusaknya atau daya tahannya tergantung masing-masing orang ya, dan tergantung dari merek juga ngaruh. Intinya semakin mahal ya semakin bagus, seperti itu. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, untuk konsumsi daya rata-rata di hard disk itu 4,1 watt dan rata-rata di SSD itu 2,1 ya. Mohon maaf ini salah ya. Aslinya 2,1 atau 2,1 watt. Oke, salah nulis saya. Ini 92,7 watt ya. Terlalu besar ya. Oke, abaikan ya. Intinya konsumsi daya SSD lebih kecil ketimbang hard disk. Apalagi pas idle, lebih kecil lagi SSD. Untuk kekurangan dan kelebihan SSD dan hard disk ada di sebelah sini. Untuk hard disk harga lebih murah, jelas. Nah, ini 1 tera cuman 400.000 kurang lebih ya, paling murahnya. Satu SSD 600 sampai 2 juta. Oke, bisa 2 kali lipatnya harga dari
per 1 teranya ya, tergantung mereknya tadi ya. Cocok untuk penyimpan file pribadi tipe lagi ya, sorry mohon maaf malam ya. Nah, kenapa saya rekomendasikan untuk penyimpanan file pribadi atau dokumen yang lainnya? Karena kalaupun hilang itu bisa ditarik lagi ya, walaupun harga jasa menarik datanya itu lebih mahal daripada hard disk dan lebih, tapi kan masih ada harapan buat bisa narik gitu. Datanya bisa keambil ya, walaupun gak 100% seperti itu. Mudah panas, loh kok mudah panas ya? Ya tadi sudah saya jelaskan, magnetik dia muter ya, ibaratnya kayak piringan kayak gitulah, ibaratnya cakram mobil atau motor kan dia muter ya, seperti itu. Nah, makin lama makin panas kan, kayak gesek seperti itu ya. Contoh simpelnya, memiliki noise atau suara tadi sama yang ini sama nyambung ya, dia muter dan memiliki noise atau suara ya. Kadang kalau rusak bunyi cetik 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 kayak jarum jam. Nah itu hati-hati ya, harus di backup langsung ya, menandakan mau rusak harddisknya. Oke, yang bawah SSD ya, tahan dari goncangan ya. Untuk SSD tahan dari goncangan, beda sama harddisk. Kalian jatuh dari meja harddisk atau SSD, harddisk biasanya malah nggak kedetek, apalagi posisi nyala, wes wassalam itu data ya. Beda lagi SSD, jatuh pun aman selagi nggak nyemplung air ya, kemungkinan besar masih aman. Oke, jauh lebih cepat daripada harddisknya tadi ya. Ini ya, dari sini juga udah kelihatan ya. Yang SATA aja, SATA ini 450 Mbps, 4 kalian ya perbedaan nih. Oke, tidak berisik ya, karena tadi untuk SSD tidak ada piringan magnetik seperti itu. Kurang lebih sama seperti flash disk lah ya, gambarannya seperti itu, cuma lebih besar. Nah, harga mahal ya, 2 kali lipat daripada harga hard disk ya, 1 tera. Nah ini 2 kali lipat. Susah untuk backup data. Nah ini dia, apakah backup data bisa, cuman untuk berapa persennya malah lebih kecil daripada hard disk tahu saya ya, tergantung jasa di tempat kalian. Untuk harganya ya kurang lebih sama, dan mungkin bisa lebih mahal daripada hard disk. Itu dia ya, kalau data kalian kantor, skripsi hilang, narik memang mahal ya. Jangan kaget ya, bisa 4 kali lipat harganya daripada SSD-nya ini atau hard disk-nya. Oke. Nah, kesimpulannya gimana? Jika dilihat dari berbagai aspek, SSD itu memang lebih direkomendasikan untuk banyak piranti digital, mulai dari laptop, komputer, maupun bahkan server ya. Apakah hard disk jelek buat Windows, sistem operasi, atau penyimpanan data? Tidak, cuman tetap saya rekomendasikan ke SSD biar lebih cepat. Karena apa? Walaupun RAM-nya kalian itu besar dan anggap aja harga laptop kalian 20 juta yang high-end, tapi masih hard disk kalah pasti sama harga laptop dengan harga yang cuma 5 juta, 7 juta ya, saya jamin kalah. Ya, kalau cepat-cepatan jelas kalah. Apalagi harganya beda jauh ya. Jadi tetap untuk sistem operasi saya sarankan di SSD ya, penyimpanan data di hard disk biar lebih aman. Oke, segitu saja penyampaian saya. Misalkan ada salah informasi dan lain sebagainya, tolong tulis di komentar ya, biar saya tahu dan saya memperbaiki kesalahan itu ya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih ya.